Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Profesor Dr. Hefni Zain dan segenap jajaran Sivitas Akademika. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji uji kinerja PPG Daljab 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Adi Irawan, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Satuan Pendidikan SMP Islam Al-Mizan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255401110667. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Menghadirkan Sholat dan Dzikir dalam Kehidupan. Semoga video pembelajaran ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang akan kami sampaikan kepada peserta didik kami di Satuan Pendidikan SMP Islam Al-Mizan Silo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas dipersilakan. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya cek kehadiran peserta didik dulu untuk memastikan bahwa hari ini siswanya lengkap. Muhammad Ruslan Hadir. Rofi Hadir. Ahmad Hadir. Dewi Hadir. Isma Rofa Hadir. Sefi Hadir. hadir semua ya? Ya. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Romli, Pak. Romli
Ahmad Romli, ya. Ya. Romli tidak hadir gimana? Sakit katanya Pak. Sakit. Ya. Kita doakan semoga Ahmad Romli segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita terus semangat dulu biar kegiatan pembelajaran pagi ini bisa kita rasakan, bisa lebih bermakna bagi kita semua. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kehadiran alhamdulillah 95% peserta didik pada pagi hari ini hadir. Selanjutnya pelajaran pagi ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tadi pagi siapa yang sholat subuhnya tidak terlambat? Saya. Oh, Dewi. Jadi yang kita harapkan bagaimana sholat dan zikir itu bisa menjadi aktivitas kita setiap hari dengan penuh keikhlasan. Namun sebelumnya saya akan kasih video terlebih dahulu untuk bisa kalian pelajari bersama kira-kira apa yang kamu dapatkan dari video pendek yang akan saya tayangkan. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Ayo ke sini. Asik, Pak Ustadz mau cerita ya? Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustadz, tadi ketika sholat, Amir dan Adi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustadz? Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Malikin nas, ilahin nas. Kalau misalkan makan kacang seperti Adi tadi, batal tidak Pak Ustadz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal Pak Ustadz, dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong kok. Tuh, lihat, bolong kan? Baik, video pendek sudah selesai. Semoga dengan tayangan video barusan kalian mampu memetik hikmah atau nilai-nilai edukasi dari video tersebut terkait dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Semoga hal itu bisa memberikan motivasi bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Untuk selanjutnya saya akan bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran memahami dalil tentang sholat dan zikir. Jadi untuk memantapkan jiwa kita, maka kita harus paham betul tentang dalil-dalil sholat, wajibnya sholat, kemudian dalil-dalil tentang menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat sholat dan zikir.
Tujuan yang ketiga adalah membiasakan sholat tepat waktu dan membiasakan berzikir. Dan yang keempat, mampu mempraktikkan doa atau zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikutnya adalah akan saya bentuk kelompok kalian agar bisa bekerja sama, bagaimana nanti memecahkan rumusan masalah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi akan kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Untuk ketua kelompok yang pertama, untuk kelompok 1 yang menjadi ketua adalah Dewi, dan ketua kelompok 2 ada Nadif, dan ketua kelompok 3 ada Mr. Rian, dan ketua kelompok 4 Muhammad Hasim Asari. Jadi nanti akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok akan Pak Guru sediakan 1 unit laptop untuk mencari referensi dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang akan kalian kerjakan di dalam diskusi kelompok tadi. Baik, untuk kelompok sudah terbentuk dan tersedia di kelompok masing-masing 1 unit laptop yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari data atau mencari referensi, ya. Yang pertama, saya perhatikan dasar dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, itu didasari dengan dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dan juga surat Al-Ahzab ayat 41, ya. Di situ sudah Pak Guru siapkan buku paket dan ada laptop yang bisa kalian manfaatkan untuk mengerjakan LKPD, ya. Untuk mengerjakan LKPD yang akan saya berikan. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya menggunakan laptop atau boleh dengan menggunakan buku paket terlebih dahulu, ya. Ini untuk kelompok 1, ketua kelompoknya. Kelompok 2, untuk kelompok 3, kelompok 4, Sterdor. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing, manfaatkan teknologi yang ada agar supaya rumusan masalah bisa terjawab di setiap kelompok masing-masing. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Bagaimana kelompok 2 sudah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disediakan? Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 ya. Kelompok 1 gimana? Sudah. Sudah semua? Baik. Setelah berdiskusi bersama anggota kelompok masing-masing, maka saatnya kita panggil kelompok, salah satu kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ada kelompok yang siap maju tanpa Pak Guru tunjuk, silakan. Ya. Gak ada? Silakan kelompok 2 dipersilakan.
Dipersilakan maju ke depan. Dipersilakan maju ke depan. Coba Nadine dan kawan-kawan maju ke depan di sini. Di sini. Berbaris. Nah, berbaris. Untuk 3 kelompok yang lain diperhatikan, ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya. Dipersilakan dimulai dari Bapak Ketua kelompok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Untuk materi kali ini yang kami diskusikan yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kewajiban kita sebagai umat manusia yaitu mendirikan salat dan zikir. Adapun manfaatnya yaitu apa manfaat salat tepat waktu bagi ketenangan jiwa dan kedisiplinan hidup, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan 2 melatih disiplin tepat waktu, dan 3 menenangkan hati dan pikiran. Apa manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari yaitu menenangkan jiwa, menambahkan keimanan dan rasa syukur, menjadi pengingat agar terhindar dari dosa, membawa ketenangan dalam menghadapi masalah. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih presentasinya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menanyakan tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, dipersilakan. Ayo, mungkin kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 3, kelompok 4 ada pertanyaan. Sudah paham apa yang disampaikan kelompok 2? Coba saya tanya sekarang. Di dalam surat Al-Ankabut dijelaskan bahwa surat Al-Ankabut itu menjadi dalil wajibnya mendirikan sholat. Apa perintah utama yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45? Perintah dari surat Al-Ankabut ayat 45, kita mengerjakan sholat agar kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan lupa. Pertanyaan kedua, di dalam hadis Rasulullah itu terdapat kalimat Udhkurullaha dzikran katsira. Udhkurullaha dzikran katsira. Apa arti dari Udhkurullaha dzikran katsira? Berzikir kepada Allah dengan zikir dan benar-benar. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tepuk tangan dulu. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, itu kegiatan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 2 barusan. Kira-kira sampai di sini apa pengetahuan baru yang dapat kalian terima dari pertemuan kali ini? Dipersilakan. Mungkin dari beberapa kelompok ingin menyampaikan, mendapatkan pengetahuan baru pada kesempatan kali ini. Dipersilakan.
Dipersilakan. Kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru untuk melatih kedisiplinan dalam mendirikan salat tepat waktu. Untuk melatih kedisiplinan, pengetahuan baru yang didapat oleh kelompok 2 adalah melatih disiplin dengan rajin mendirikan sholat 5 waktu. Mungkin untuk kelompok yang lain dipersilakan, mungkin ada. Gak ada? Maka di dalam penerapan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, upayakan kita bisa mendirikan sholat dengan tepat waktu. Itu yang pertama. Baik sholatnya di musola, di masjid, di rumah, yang paling utama mengerjakan sholat dikerjakan dengan berjamaah. Kenapa, Pak? Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati khairun min sholatil fardhi bi 27 darajatan." Karena sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Perbandingannya adalah 27 derajat. Yang kedua adalah membawa zikir ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian menjadikan sholat dan zikir sebagai modal kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa yang harus tertanam pada jiwa kita? Hati kita selalu terketuk ketika mendengar suara azan untuk secara spontanitas kita melangsungkan mendirikan sholat. Kemudian untuk membiasakan diri sholat di awal waktu. Kemudian yang terakhir adalah agar melatih hati kita agar selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Karena mendirikan sholat dan berzikir kepada Allah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur yang harus kita ucapkan dan harus kita dirikan dalam kehidupan sehari-hari atas berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan. Itu saja mungkin. Untuk berikutnya kita akan belajar tetap di kelas ini, namun kegiatan pagi hari ini kita tutup terlebih dahulu dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari saya sebagai fasilitator pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.